Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam santapan rohani kita hari ini, Sabtu 28 Desember 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami boleh menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bapa di surga, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami melaksanakan aktivitas kami di hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran dan seluruh hidup kami, agar kami mampu memaknai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terpilih dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum, dan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku. Amin, firman Tuhan. Tema renungan pagi ini yaitu tetap bertahan. Tontong tumanan. Saudara-saudara, tujuan dari perjalanan hidup orang percaya adalah menuju langit dan bumi yang baru. Kelak, orang percaya akan menikmati kebenaran dan kesempurnaan bersama dengan Kristus. Yerusalem baru adalah kota Allah, tempat umat-Nya akan hidup bersama-sama. Di sana tidak ada lagi penderitaan, ratap tangis, bahkan kematian. Semuanya akan hilang. Segala yang jahat akan dihancurkan, sehingga yang ada hanyalah sukacita dan damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Pertanyaannya ialah, siapakah yang berhak masuk dalam langit dan bumi yang baru itu? Mereka yang menang, ayat 7. Karena bertahan sampai akhir. Dengan demikian, kita sering mendengar ungkapan hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk menuju ke satu tujuan, dan untuk sampai ke tujuan itu butuh kesabaran, ketekunan, komitmen, perjuangan, dan bahkan pengorbanan. Saudara-saudara, sesungguhnya Allah telah memberikan jaminan kepada kita untuk dapat sampai pada tujuan itu, yakni jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Persoalannya adalah, apakah kita mampu merawat dan mempertahankan iman kita? Harus menjadi kewaspadaan kita dengan banyaknya godaan yang sangat mudah
Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan patut dan layak kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pemilik hidup kami yang senantiasa setia di dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk tetap bertahan, tontong tumanan, sebagai orang yang percaya, yang hendak menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Mampukan kami sebagai orang yang penuh dengan keterbatasan untuk mampu memaknai firman-Mu ini. Kami senantiasa setia, kami senantiasa tekun, berkomitmen, dan penuh perjuangan dan pengorbanan menuju ke zaman akhir. Bapa Surgawi, memulai aktivitas kami hari ini, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami di dalam melakukan seluruh kegiatan kami hari ini. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Engkaulah yang berperkara di dalamnya. Karuniakan hikmat, sukacita, kekuatan, dan kesehatan bagi setiap kami, baik kami selaku orang tua, ayah dan ibu dalam setiap keluarga, sebagai anak-anak, sebagai opa uma, bahkan sebagai saudara bersaudara. Tuhan menolong setiap kami mengerjakan bagian kami atau tugas-tugas kami di hari ini. Kami boleh mengerjakannya dengan sukacita, mengandalkan Tuhan. Berdoa buat anak-anak Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan Engkau pulihkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mereka semua menjadi sembuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah berobat jalan, pun yang sementara berpengharapan di dalam Tuhan. Senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk memperoleh kesembuhan yang sempurna. Berdoa bagi mereka yang berduka cita, Tuhan juga menolong, memberkati, mengaruniakan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka senantiasa kuat di dalam iman mereka. Bapa di surga, sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau menyertai kami. Berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu pendeta dalam keluarga masing-masing. Begitu juga dengan para penatua dan para diaken yang Tuhan telah tentukan dalam pemilihan di 2 minggu kemarin. Tuhan memberkati rencana peneguhan ke depan, biarlah boleh berlangsung dengan aman dan lancar. Nama-Mu lah yang dipuji, dimuliakan. Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.